Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang formulasi strategi. Kami beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama Lela Syafira, Rana Zahra, Salsabila Haura, Anidia Destiani Sutendi, dan Jihan Safa Putri Salsabila. Formulasi strategi. Manajemen strategi. Manajemen strategis merupakan seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang dan perencanaan jangka panjang serta mencoba untuk mengoptimalkan tren-tren sekarang untuk masa datang. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategis adalah alur di mana penyusunan strategi menentukan sasaran dan menyusun keputusan strategi. Proses manajemen strategis terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama formulasi strategi, yang kedua implementasi strategi, serta yang ketiga evaluasi strategi. Definisi formulasi strategi. Formulasi strategi adalah pengembangan perencanaan jangka panjang untuk manajemen efektif dari peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan perusahaan. Formulasi strategi mencakup mendefinisikan misi, menentukan tujuan yang akan dicapai, serta mengembangkan strategi dan mengatur pedoman kebijakan. Menurut Profesor M. Mozi, formulasi strategi adalah serangkaian proses yang terlibat dalam penciptaan atau penentuan strategi organisasi. Menurut Griffin RW 2004. Contoh, formulasi strategi meliputi mengembangkan visi dan misi perusahaan, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Friendly Ringkuti 2003. Saya akan menjelaskan tentang posisi formulasi strategi dalam manajemen strategi. Menurut David 2001, proses manajemen strategi terdiri dari 3 tahap. 1. Formulasi strategi, 2. Implementasi strategi, 3. Evaluasi strategi. Selanjutnya, tingkatan formulasi strategi. 1. Formulasi strategi korporat. Strategi korporat tidak lain adalah pedoman umum manajerial yang dipergunakan bagi organisasi multibisnis yang merupakan rencana manajerial bagi satu bisnis saja. Yang kedua, formulasi strategi unit bisnis, yaitu tingkat divisi harus sejalan dengan formulasi strategi bisnis secara keseluruhan dari perusahaan. Yang ketiga, formulasi strategi fungsional. Fungsi dari strategi fungsional ini dilakukan untuk tiap-tiap fungsi dari suatu perusahaan. Proses formulasi strategi. Menurut Kluivert dan Pierce 2006, proses formulasi strategi dilakukan dalam 3 tahapan berupa pertanyaan, yaitu 1. Where are we now? Yaitu mengidentifikasi kondisi bisnis dan perusahaan saat ini. 2. Where do we go? Dari jawaban tahap yang pertama, akan ditelusuri alternatif-alternatif strategi yang ada. 3. How do we get there? Yaitu bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti inilah bentuk dari bagian proses formulasi strategi. Yang pertama ada environmental analysis, 1. Economic, 2. Socio-cultural, 3. Technological, 4. Political. Selanjutnya ada evaluate current performance, yang pertama mission, 2. goals, 3. objective, 4. strategis. Ada industries analysis, 1. structure, 2. evolution, 3. competition. Selanjutnya strategic option, 1. business unit, 2. corporate. Selanjutnya evaluation, yang pertama research, 2. risk return implementation, yang terakhir ada company analysis, yang 1. structure, 2. research, 3. processing, 4. staffing, 5. culture. Manfaat formulasi strategi. Pada dasarnya, manfaat utama dari pengelolaan strategi yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih sistematik, logis, dan rasional untuk dalam penentuan strategi. Manfaat formulasi strategi. Exchange communication.
A. Dialogue. B. Participation. Deepen or improve understanding. A. Of other views. B. Of what the film is doing or planning and why. Greater commitment. A. To achieve objective. B. To implement strategies. C. To work hard. The result. All managers and employees on a mission to help the film succeed. Perkenalkan, nama saya Rana Zahra. Saya ingin mempresentasikan tentang manfaat formula strategi menurut David 2011. Yang pertama ada komunikasi, understanding, komitmen, kreatif, inovatif, pemberdayaan karyawan, melatih inisiatif dan imajinasi karyawan, dan reward. Selanjutnya ada Greenlee dalam David 2011 menyatakan manfaat perumusan strategi antara lain. Yang pertama ada memungkinkan dalam identifikasi, memprioritaskan, dan eksploitasi keuntungan. Yang kedua ada menyediakan suatu pandangan objektif dari masalah manajemen. Yang ketiga ada menunjukkan suatu kerangka untuk mengembangkan koordinasi dan mengontrol aktivitas. Yang keempat meminimalisasi efek dari perubahan atau kondisi yang tidak diinginkan. Yang kelima memungkinkan keputusan besar untuk memperbaiki dukungan dalam mencapai tujuan. Yang keenam, memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang. Yang ketujuh, ada memungkinkan sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengkoreksi kekeliruan atau keputusan-keputusan khusus. Yang kedelapan, ada menciptakan suatu kerangka untuk komunikasi internal di antara karyawan. Yang kesembilan, membantu mengintegrasikan perilaku beberapa individu menjadi sebuah kesatuan usaha. Yang ke-10 ada memberikan dasar dalam klarifikasi tanggung jawab individu. Yang ke-11 mendorong suatu pemikiran yang melihat jauh ke depan. Yang ke-12 menyediakan sebuah pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, dan bersemangat untuk menanggulangi masalah dan kesempatan. Yang ke-13 mendorong suatu perilaku yang menguntungkan terhadap suatu perubahan. Yang terakhir, memberikan sebuah derajat formalitas dan disiplin dalam manajemen bisnis. Berikut adalah tahapan dalam proses formulasi strategi David 2011 dan Clover dan Pierce 2006. Yang pertama ada evaluasi kondisi perusahaan saat ini dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal perusahaan. Lalu merumuskan dan melakukan eksplorasi seluruh strategi alternatif yang dapat menjadi solusi dari permasalahan di tahap awal. Selanjutnya ada melakukan identifikasi gap antara kemampuan perusahaan saat ini dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi terpilih. Dan yang terakhir memberi solusi untuk menghilangkan atau mengurangi gap tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Haura. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap input, tahap pencocokan, dan tahap keputusan. Yang pertama yaitu tahap input atau input stage. Tahap input merupakan prosedur-prosedur untuk mengembangkan matriks EFE, matriks IFE, dan CPM. Informasi yang didapat dari ketiga matriks ini dapat menjadi informasi input dasar untuk matriks matching storage dan decision stage. Yang kedua yaitu tahap pencocokan atau matching storage. Tahap pencocokan dari kerangka perumusan strategi terdiri atas 5 teknik yang dapat digunakan, yaitu matriks SWOT, matriks BCG, matriks IE, dan matriks strategi besar. Yang ketiga yaitu tahap keputusan atau decision stage, yaitu penyusunan QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix yang akan menghasilkan urutan prioritas strategi yang diusulkan. Selanjutnya yaitu mencocokkan faktor-faktor eksternal dan internal untuk merumuskan strategi alternatif. Yang pertama yaitu faktor internalnya kelebihan kapasitas kerja sebagai kekuatan internal. Faktor eksternalnya yaitu pertumbuhan tahunan industri telepon seluler sebesar 20% sebagai peluang eksternalnya. Strategi yang dihasilkan yaitu mengakuisisi Cellphone Inc. Yang kedua yaitu faktor internalnya kapasitas yang tidak memadai sebagai kelemahan internal. Faktor eksternalnya yaitu keluarnya 2 pesaing asing utama dari industri atau peluang eksternal. Strategi yang dihasilkan yaitu menjalankan integrasi horizontal dengan cara membeli fasilitas pesaing. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan yang kuat sebagai kekuatan internal. Faktor eksternalnya yaitu berkurangnya jumlah orang dewasa muda sebagai ancaman eksternal.
Strategi yang dihasilkan yaitu mengembangkan produk baru untuk orang dewasa yang tua. Yang keempat yaitu semangat kerja karyawan yang rendah sebagai kelemahan internal. Faktor eksternalnya yaitu aktivitas serikat pekerja yang kuat sebagai ancaman eksternal. Strategi yang dihasilkan yaitu mengembangkan paket tunjangan karyawan baru. Selanjutnya saya menjelaskan tipe strategi. Menurut David tahun 2001 mendefinisikan beberapa tipe strategi sebagai strategi alternatif yang dapat dikejar perusahaan, yaitu pertama strategi integrasi, kedua strategi intensif, ketiga strategi disverifikasi, dan yang keempat strategi defensif. Yang akan saya jelaskan yaitu strategi integrasi dan strategi intensif. Yang pertama, strategi integrasi terdiri dari integrasi ke depan atau forward integration. Yang kedua yaitu integrasi ke belakang atau backward integration. Dan yang ketiga yaitu integrasi horizontal atau horizontal integration. Yang pertama, integrasi ke depan ialah beberapa upaya memiliki atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Semakin banyak perusahaan manufaktur atau pemasok yang menjalankan strategi integrasi ke depan dengan cara mendirikan situs web untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen. Yang kedua yaitu integrasi ke belakang adalah berbagai strategi untuk mencoba memiliki atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan pemasok. Strategi ini sangat tepat digunakan ketika perusahaan pemasok saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu integrasi horizontal. Ialah dapat dilakukan melalui akuisisi perusahaan pesaing yang memiliki line of business yang sama. Yang dapat dilakukan dalam strategi ini adalah dengan meningkatkan ukuran perusahaan, meningkatkan penjualan, keuntungan dan pasar potensial dari perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi intensif. Yang pertama yaitu penetrasi pasar atau market penetration, yaitu berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa yang sudah ada di pasar melalui usaha pemasaran yang digencar. Terdiri dari upaya menambah jumlah pramuniaga, menambah belanja iklan, melakukan promosi penjualan ekstensif, atau meningkatkan upaya publisitas. Yang kedua yaitu pengembangan pasar atau market development, yaitu memperkenalkan produk yang ada pada saat ini pada produk baru. Dijalankan dengan memperluas area geografis baru, menambah segmen baru, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, dan menarik pelanggan dari pesaing. Dan yang ketiga yaitu pengembangan produk atau product development, yaitu dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Menjalankan strategi ini berarti melibatkan pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Diansa Fatul Salsabila, saya ingin mempresentasikan tentang strategi diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu strategi perusahaan terampuh baik dari sisi keuangan ataupun pemasaran. Di dunia bisnis, pengertian diversifikasi adalah memproduksi beberapa produk dengan unsur intrinsik mirip tetapi tetap memiliki perbedaan dari segi lain, misalnya ukuran, jenis, merek, dan sebagainya. Terdapat dua tipe umum strategi diversifikasi. Pertama adalah diversifikasi terkait. Usaha diversifikasi dalam industri yang berbeda tetapi salah satunya masih berkaitan dengan suatu cara pada operasional perusahaan yang masih berlangsung. Kedua, diversifikasi tak terkait, yaitu usaha diversifikasi operasional perusahaan yang dilakukan ke dalam industri yang sama sekali berbeda. Strategi defensif yaitu sebagai alat pemasaran yang membantu perusahaan mempertahankan pelanggan berharga yang dapat diambil oleh pesaing. Pesaing dapat didefinisikan sebagai perusahaan lain yang berlokasi di kategori pasar yang sama atau menjual produk serupa ke segmen orang yang sama. Selain strategi integrasi, intensif, dan diversifikasi, perusahaan juga dapat melakukan penciutan, divestasi,
dan likuiditasi. Penciutan terjadi ketika sebuah organisasi melakukan pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Kadangkala disebut pembalikan atau strategi organisasional. Penciutan dirancang untuk memperkuat kompetensi khusus dasar suatu perusahaan. Hasil dalam formulasi strategi. Pertama yaitu ada rumusan visi dan misi. Kedua itu adalah hasil identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Yang ketiga adalah hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan lingkungan internal. Yang keempat adalah rumusan tujuan jangka panjang. Yang kelima adalah rumusan strategi alternatif. Kesimpulan adalah pertama, formulasi strategi adalah merupakan suatu pengembangan perencanaan jangka panjang dengan tujuan suatu manajemen menjadi lebih efektif melalui proses penciptaan atau penentuan strategi. Yang kedua, tujuan utama dari perancangan strategi ini adalah mencapai pemahaman dan komitmen dari semua manajer dan karyawan. Yang ketiga adalah terdapat 3 tahapan dalam melakukan formulasi, yaitu input stage, matching stage, dan decision stage. Yang keempat adalah adapun hasil dari formulasi strategi, yaitu rumusan visi dan misi, hasil identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, hasil identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan lingkungan internal, dan rumusan tujuan jangka panjang dan rumusan strategi alternatif. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.